Sekitar 78% manusia di dunia dilaporkan pernah kecolongan varskis mereka. Hanya 30% manusia yang tahu kalau mereka telah kecolongan. Dan karena kecupan kecil tanpa rasa tersebut, sekitar 10.000 manusia telah kehilangan nyawa setiap tahunnya. Ini dia pelakunya. Ini dia yang suka diam-diam mengecup. Ini dia yang diam-diam membunuh banyak manusia. Ini adalah triatoma, alias kissing bug. Pada awal abad ke-19, Charles Darwin membuat salah satu laporan pertama tentang keberadaan kissing bug di Amerika dalam jurnal The Voyage of the Beagle yang diterbitkan pada tahun 1839. Dalam satu insiden yang dicatat pada tanggal 26 Maret 1835, Charles Darwin menuliskan, "Setelah melintasi sungai Lujan di Argentina, kami memutuskan tidur di sebuah desa di Pampas, di Provinsi Mendoza. Saya mengalami serangan dari bencuca, serangga hitam besar yang cukup terkenal di Pampas. Sungguh menjijikan ketika merasakan serangga lembut tak bersayap yang panjangnya sekitar 1 inci ini merayapi tubuh. Serangga besar ini menghisap darah kami. Sebelum menghisap, tubuh mereka rata dan kurus. Tapi kemudian menjadi bulat dan membengkak karena penuh darah. Mereka mudah hancur dalam keadaan bengkak ini. Ternyata, serangga ini juga terdapat di Chili dan Peru. Kami menangkap beberapa serangga yang perutnya kosong. Serangga ini seperti tidak takut. Bahkan ketika diletakkan di atas meja dan dikelilingi oleh orang-orang, jika disodorkan jari, serangga itu akan segera menjulurkan mulut penghisapnya dan menghisap darah jika dibiarkan. Tidak ada rasa sakit yang segera terasa ketika mulut serangga menusuk kulit untuk menghisap darah. Kemudian tubuhnya berubah dalam waktu kurang dari 10 menit. Dari datar menjadi bentuk bola. Kami menyimpan serangga gemuk berisi darah ini untuk diamati. Mereka tetap gemuk selama 4 bulan penuh. Namun, akan kembali menghisap darah setelah 2 minggu pertama tanpa menunggu perutnya kempes. Serangga bencuca yang disebut oleh Darwin diidentifikasi oleh Richard Keynes sebagai Triatoma infestans, yang juga biasa disebut Triatomine alias kissing bug, anggota dari subfamili Triatomine dari famili serangga Reduvidae. Triatomine diklasifikasikan menjadi 5 tribe atau suku dan 15 genus yang mencakup 147 spesies yang telah dideskripsikan. Sebagian besar diantaranya berkembang secara eksklusif di dunia baru atau hanya ditemukan di benua Amerika. Namun, spesies dan subspesies Triatoma rubrofasciata tersebar hingga ke seluruh dunia, kecuali Antartika. Kemungkinan besar penyebarannya terjadi di kapal, melalui aktivitas pariwisata dan perdagangan. Beberapa subspesies dari Triatoma rubrofasciata hanya ditemukan di Asia. Secara sekilas, semua anggota subfamili Triatomine terlihat mirip dengan beberapa kepik yang ada di sekitar kita. Tapi, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, spesies kissing bug yang ada di Asia hanya satu, yaitu Triatoma rubrofasciata. Tapi memang, penampilan kissing bug mirip dengan assassin bug. Ini karena mereka merupakan bagian dari famili Reduvidae. Namun, tidak seperti assassin bug yang dianggap bermanfaat di kebun karena memakan hama, kissing bug justru dianggap sebagai hama, dan diet sebagian besar spesies adalah darah vertebrata. Meskipun dinamakan kissing bug, mereka tidak benar-benar ngekiss atau mengecup. Mereka menusuk kulit untuk menghisap darah. Seperti nyamuk? Iya, seperti nyamuk. Serangga ini memiliki beberapa nama yang berbeda di banyak negara. Yang paling populer adalah kissing bug. Tapi mereka juga disebut sebagai conus bug, vampire bug, triatomine, atau bloodsucker bug. Tapi kalau mereka menghisap darah, kenapa dinamakan kissing bug? Ini karena banyaknya laporan kalau serangga ini lebih memilih menghisap darah pada area di sekitar mulut. Dan karena kebanyakan mereka adalah nokturnal, mereka menghisap darah saat korban mereka sedang tidur. Ketika menghisap darah, gigitan mereka tidak terasa sama sekali. Dan kebanyakan korban yang digigit mungkin tidak sadar bahwa mereka telah digigit. Sama seperti nyamuk, kissing bug menggigit sambil menyuntikkan air liur mereka yang memiliki sifat anestesi atau bius ke dalam kulit, sehingga membuat kulit mati rasa untuk sementara. Namun, tidak seperti nyamuk yang cuma betina yang menghisap darah, baik kissing bug jantan atau betina sama-sama menghisap darah.
biasanya diperlukan waktu antara 20 hingga 30 menit untuk memenuhi perut mereka. Pada beberapa spesies, perut mereka bisa membengkak hingga berkali-kali lipat. Setelah selesai menghisap darah, biasanya akan terlihat 2-15 bekas gigitan di satu area. Dan air liur yang mereka tinggalkan mungkin akan menyebabkan alergi, kemerahan, dan bengkak. Pada masa ini, agak sulit membedakan gigitan kissing bug dengan gigitan serangga lain. Perbedaan akan terlihat setelah muncul iritasi kulit ringan atau bahkan infeksi. Selain mulut, tergantung waktu dan kesempatan, kissing bug dapat menghisap darah pada area ujung mata, ketiak, dan bagian tubuh lain. Mulut menjadi target utama karena biasanya manusia mengenakan piyama atau menutup tubuh mereka dengan selimut ketika tidur, sehingga hanya menyisakan kepala. Biasanya, gigitan mereka tidak berbahaya. Namun, ada beberapa laporan yang menyebutkan gigitan mereka dapat menyebabkan reaksi alergi yang menyebabkan gatal. Intensitas gatal dapat berbeda-beda. Pada penderita alergi yang akut, rasa gatal yang disebabkan oleh air liur serangga ini bisa sangat hebat. Reaksi alergi lain terhadap gigitan dikenal sebagai anafilaksis. Anafilaksis adalah reaksi alergi yang mengancam jiwa yang terjadi secara tiba-tiba. Anafilaksis dapat menurunkan tekanan darah hingga ke tingkat yang berbahaya dan membuat penderita sulit bernafas. Pada kasus yang sangat langka, reaksi alergi dapat menyebabkan kegagalan jantung yang berujung pada kematian. Tapi selain reaksi alergi dari gigitan, ada bahaya lain yang dibawa kissing bug ketika mereka menghisap darah. Bahaya tersebut adalah penyakit Chagas. Tapi bertentangan dengan informasi yang terlanjur populer dan beredar di mana-mana, sesungguhnya penyakit Chagas tidak ditularkan oleh kissing bug melalui gigitan. Penyakit yang dibawa serangga ini berasal dari atau pipis mereka yang mengandung Trypanosoma cruzi, protozoa parasit yang menjadi penyebab utama penyakit Chagas. Setelah kissing bug selesai menghisap darah, ia akan di kulit kamu. Nah, parasit yang menjadi penyebab penyakit Chagas terdapat pada tersebut. Biasanya, orang tanpa sadar akan menggaruk apapun yang gatal saat sedang tidur. Nah, seperti nyamuk, selepas kissing bug menggigit, rasa gatal kemungkinan besar akan muncul. Dan bila digaruk, sejumlah kecil tersebut bersama dengan apa yang terkandung di dalamnya akan masuk ke dalam goresan pada kulit dan meresap ke dalam aliran darah. Penyakit Chagas adalah penyakit zoonosis. Penyakit ini menyebar antara spesies dari binatang ke manusia dan sebaliknya. Jadi secara praktis, penyakit Chagas juga dapat disebarkan melalui hewan peliharaan, termasuk binatang ternak. Jadi para pecinta binatang atau yang punya hewan peliharaan, jangan lupa cuci tangan setelah pegang-pegang ya. Secara umum, Chagas adalah penyakit kronis yang dapat bertahan lama jika tidak segera ditangani. Penyakit ini akan mempengaruhi jantung dan menyebabkan komplikasi pada organ pencernaan. Gagal jantung dapat dipicu oleh penyakit ini. Penyakit Chagas membuat jantung membengkak dan melemah, hingga tidak lagi kuat menampung dan memompa darah untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Pada tahun 1909, seorang dokter Brazil, Carlos Chagas, menemukan bahwa serangga ini bertanggung jawab atas penularan Trypanosoma cruzi ke banyak pasiennya di La Sansi, sebuah desa yang terletak di tepi sungai São Francisco di Minas Gerais. Masyarakat miskin yang tinggal di sana mengeluhkan beberapa serangga yang mereka sebut barbeiro, yang sering muncul dan menyerang pada malam hari. Belakangan, Carlos Chagas mengidentifikasi serangga barbeiro sebagai anggota keluarga Triatomine, tepatnya Triatoma infestans. Setelah mengetahui kebiasaan dan kelimpahannya di seluruh tempat tinggal manusia di wilayah tersebut, Carlos Chagas menjadi tertarik untuk mengetahui lebih lanjut biologis lengkapnya dari barbeiro dan potensi penularan beberapa parasit ke manusia atau ke vertebrata lain. Dokter Brazil lain, yaitu Herman Lent, yang juga merupakan mantan murid Carlos Chagas, ikut terjun dan melanjutkan penelitian barbeiro yang telah dimulai oleh Carlos Chagas. Bersama dengan Peter Wygodzinski, mereka membuat revisi penelitian Triatomine yang telah berlangsung selama lebih dari 40 tahun. Penelitian terbaru menjelaskan, sebanyak 138 spesies Triatomine berpotensi menularkan Trypanosoma cruzi ke manusia. Namun, ada 5 spesies yang dinyatakan sebagai faktor utama yang paling berperan secara epidemiologis.
yaitu Triatoma infestans, Rhodnius prolixus, Triatoma dimidiata, Triatoma brasiliensis, dan Panstrongylus megistus. Gejala penyakit Chagas kerap berubah seiring perkembangan infeksi. Pada tahap awal, gejala biasanya tidak ada atau hanya muncul gejala ringan, seperti demam, pembengkakan kelenjar getah bening, sakit kepala, atau pembengkakan di lokasi gigitan. Setelah 4 hingga 8 minggu, individu yang tidak kunjung diobati akan masuk ke fase kronis. Akan tetapi, meskipun dalam fase kronis, banyak kasus yang melaporkan ketiadaan gejala yang signifikan. Hanya 45% orang dengan infeksi kronis mengembangkan penyakit jantung dalam kurun waktu 10 hingga 30 tahun setelah gejala awal, yang pada akhirnya dapat menyebabkan gagal jantung. 20% penderita akan mengalami komplikasi sistem pencernaan, termasuk pembengkakan kerongkongan atau pembengkakan usus besar. Sementara, hingga 10% penderita mungkin akan mengalami kerusakan saraf. Pada penderita kronis, kerusakan organ jangka panjang akan berkembang selama bertahun-tahun karena replikasi parasit yang tanpa henti yang memicu kerusakan sistem kekebalan tubuh. Pada awal perkembangan penyakit, Trypanosoma cruzi sering ditemukan di jaringan otot jantung. Seiring berjalannya waktu, jantung akan membesar dan sebagian besar serat otot jantung digantikan oleh jaringan parut dan lemak. Area peradangan aktif tersebar di seluruh jantung, dan masing-masing menampung sel imun inflamasi yang biasanya adalah makrofag dan sel T. Pada tahap akhir, parasit jarang terdeteksi di jantung, atau mungkin tetap ada, tapi dalam jumlah yang sangat rendah. Penyakit Chagas kronis dapat menyebabkan hilangnya ujung syaraf secara besar-besaran. Pada jantung, hal ini dapat menyebabkan aritmia dan disfungsi jantung lainnya. Pada usus besar dan kerongkongan, disfungsi organ akan menyebabkan hilangnya kendali saraf. Ini dapat mengganggu pergerakan makanan melalui saluran pencernaan, yang dapat menyebabkan penyumbatan esofagus, usus besar, dan terbatasnya suplai darah. Meskipun dampaknya mengerikan, penyakit Chagas sesungguhnya adalah efek yang cukup langka yang dibawa oleh kissing bug. Tidak semua orang yang digigit kissing bug akan terkena penyakit Chagas. Dan meskipun kissing bug adalah vektor potensial Trypanosoma cruzi, tidak semua kissing bug membawa parasit ini. Hanya sekitar 50% spesies yang diperkirakan terinfeksi parasit Trypanosoma cruzi. Dan kamu hanya akan tertular penyakit Chagas jika kandungan EE dari serangga yang terinfeksi kamu garuk, sehingga parasit dapat masuk ke dalam sistem tubuh. Penyebaran secara oral dapat terjadi dari konsumsi buah atau sayuran yang telah terkontaminasi EE serangga atau mamalia yang terinfeksi. Inilah sebabnya, mencuci buah dan sayuran sebelum dikonsumsi dan memasak daging hingga matang sangat-sangat dianjurkan. Trypanosoma cruzi juga dapat menjangkiti binatang liar ataupun binatang peliharaan, termasuk binatang ternak. Ada lebih dari 100 spesies mamalia di seluruh wilayah Amerika Latin yang dapat terinfeksi Trypanosoma cruzi. Semuanya dapat terinfeksi melalui vektor ataupun secara oral. Tapi umumnya berawal dari entomofagus atau insektivora, alias pemakan serangga, seperti oposum, armadillo, marmoset, kelelawar, berbagai hewan pengerat, kucing, dan anjing. Mamalia yang lebih kecil terinfeksi karena memakan serangga yang telah terinfeksi. Mamalia yang besar terinfeksi karena memakan mamalia kecil yang telah terinfeksi. Pada tahun 2019, penyakit Chagas telah menjangkiti sekitar 68.000 hingga 123.000 orang di Eropa. Spanyol memiliki prevalensi penyakit yang tertinggi yang diperkirakan antara 50.000 hingga 70.000 orang. Ini merupakan salah satu kasus paling besar di Eropa. Karena pola imigrasi yang berbeda, prevalensi penyakit ini juga sangat bervariasi di negara-negara Eropa. Italia memiliki prevalensi tertinggi kedua, diikuti oleh Belanda, Inggris, dan Jerman. Bagaimana dengan Indonesia? Apakah kita perlu khawatir? Menurut sebuah artikel di yankes.kemenkes.go.id, belum ada laporan mengenai penyakit Chagas di Indonesia. Meskipun belum ada kasus infeksi dan kematian, pengetahuan akan vektor, reservoir, dan dampak dari Trypanosoma cruzi akan sangat bermanfaat untuk membekali diri kita agar dapat menyikapinya di kemudian hari. Memang, akan sulit mengetahui dari mana datangnya gigitan. Apalagi jika yang menggigit sudah hilang saat kamu bangun tidur.
Namun, beberapa ahli menyarankan untuk memeriksa bawah meja, samping tempat tidur, atau di sela-sela kasur, karena mereka tidak akan kabur terlalu jauh dengan perut penuh darah. Jika menemukannya, tetap waspada. Jangan menyentuh dengan tangan kosong. Gunakan alat atau gunakan sarung tangan karet jika ada. Ambil serangga tersebut dan masukkan ke dalam wadah. Kemudian bersihkan area yang telah disentuh serangga tersebut dengan bleach atau pemutih. Semoga informasi dalam video ini dapat membantu teman-teman sekalian tentang apa, mengapa, dan bagaimana serangga ini bisa mempengaruhi kehidupan manusia. Semoga di kemudian hari, video ini dapat membantu memberikan kejelasan di antara kekalutan informasi yang terlanjur disebarkan. Semoga kita semua tetap diberikan kesempatan menikmati kesehatan.